Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STOK Binaguna ingin melakukan wawancara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Perkenalkan, nama saya Prananda Sirait. Perkenalkan, nama saya Oka Ibnu Fatah Asri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syabana. Kami akan melakukan wawancara tentang bola futsal, yaitu bersama dengan Coach Azmi dan player Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi di sini saya berada di rumah Coach Azmi atau Bang Azmi selaku pelatih futsal Citra Harapan, dan ini ada atlet atau siswa SMP Citra Harapan. Jadi izinlah kawan-kawan bahwasanya kedatangan saya di sini Bang atau Coach izin tidak bisa beramai-ramai dengan kawan-kawan, mengingat sudah malam jam-jam sekitar jam 10 nih ya Bang Azmi ya. Nah, jadi dihubungi sama Bang Azmi bahwasanya untuk melakukan wawancara lah, karena dari jauh-jauh hari sudah dihubungi bahwasanya nantilah Bana katakan nanti dihubungi. Bertepatan malam hari ini pula Bang Azmi ada waktu, jadi izin kirim salam untuk kawan-kawan yang tidak dapat hadir. Jadi izin Bang Azmi di sini kita sedikit akan berdiskusi terkait skul futsal yang ada di SMK, SMP dan SMA Citra Harapan. Tapi lebih kita bulatkan ke SMP karena kebetulan pun ada atletnya atau siswanya. Jadi sebelum mulai bisalah kita kenalkan ke kawan-kawan nama lengkap dari Coach Azmi dulu. Oke, sebelumnya di sini saya meminta maaf dulu kepada Bang Bana, bahwasanya baru bisa malam ini lah kita buat wawancaranya, karena kan banyak juga latihan kegiatan untuk orang ini ke tingkat daerah yang akan dilaksanakan di bulan 6 ini gitu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Muhammad Azmi. Saya berdomisili di sekitaran Desa Percut, dan di sini saya membawa anak murid sekaligus yang saya latih dari SMP Citra Harapan. Izin tadi sudah disampaikan oleh Coach Azmi untuk perkenalan. Sekarang izin dari siswanya atau atletnya bisa memperkenalkan diri lah untuk kami nanti saat pemaparan tahu detail. Baik, nama saya Zikri Hasbullah. Saya adalah salah satu murid dari sekolah SMP Citra Harapan. Kebetulan saya juga berkelas 8 atau kelas 2 SMP, dan saya berdomisili juga di daerah Percut. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan Coach Azmi. Saya adalah salah satu murid yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal yang dilatih oleh Coach Azmi. Baik. Oke, baik. Jadi ini supaya tidak terlalu formal ya, jadi Zikri dengan Coach Azmi. Jadi kita sedikit membahas terkait futsal tadi. Mungkin bisa nanti dari kita bahas Zikri dulu selaku atlet, ataupun nanti bisa bersamaan bisa juga nanti dibantu jawab oleh coachnya lah. Jadi di futsal ini kan Coach Azmi dan Zikri selaku pelatih dan atlet pasti harus bersinergi lah antara atas dan bawah sehingga tercapailah tujuan. Jadi saya ingin tahu Coach Azmi dalam menentukan target, bagaimana cara Coach Azmi dalam mempersiapkan atau menentukan target yang akan dicapai di skul futsal? Untuk menentukan targetnya, kalau dari saya mendisiplinkan terlebih dahulu anak-anak murid untuk lebih giat lagi dalam latihan futsal tersebut, sehingga orang ini pun dengan kerasnya saya melatih, orang ini juga terpicu untuk latihan lebih keras. Jadi sesuatu hal yang bakal ditargetkan itu bisa cepat tercapai. Oke, siap. Itu kan untuk menentukan target. Kalau target dari Coach Azmi sendiri untuk
eskul pusat di SMP ini apa Coach Asmi? Untuk targetnya sendiri, saya bertarget ingin membawa mereka mengikuti kejuaraan daerah, sekaligus kalau bisa pun kami menjadi juara di kejurda tersebut yang akan dilaksanakan di bulan 6 ini. Siap. Jadi tadi kan sudah ada target. Pasti adanya sebelum sampai ke event kejurda pasti ada event-event di bawah sebelumnya tersebut. Artinya adalah pencapaian dulu di bawah baru sampai ke daerah. Jadi izin pencapaian apa yang telah Coach Ami terima atau raih selama menjadi pelatih futsal di SMK atau SMA SMP Citra Harapan. Untuk kejuaraan yang udah kami ikuti banyak, baik itu dari tingkat sekolah ataupun tingkat kecamatan, dan banyak juga yang udah kami raih juara di tingkat antar sekolah. Kami pernah menjadi juara 1 setingkat Percut Setuan, sekolah Percut Setuan, dan juga menjadi juara 3 di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Itu untuk SMP. Iya, antar sekolah SMP. Lalu izin, apakah di eskul pusat SMP ini ada laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki saja? Untuk ekskulnya sendiri kami fokuskan ke laki-laki yang terlebih dahulu, karena di perempuannya minim sekali yang ingin mengikuti ekskul futsal tersebut. Yang berminat. Oke, baik. Lalu dalam proses pelatihan, baik itu strategi yang telah disusun, pasti adalah hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Ya. Atau bisa kita bilang kendala-kendala lah. Jadi izinlah Coach Asmi atau Bang Asmi, apalah kendala-kendala yang ada di eskul futsal di SMP Citra Harapan. Ini untuk kendalanya sendiri, yang pertama minimalisnya dari segi prasarana, dari peralatan yang ada di sekolah tersebut, dan juga hilang timbulnya anak-anak didik yang ingin latihan gitu Bang, karena mereka mereka pas waktu ramainya ingin lomba, saya ingin lomba aja orang tuh kan, baru rame Pelatihan kalau latihan biasa belum ada lomba sedikit, paling cuman 12 atau 13 orang yang datang. apa tuh penyebab motivasi? Kenapa mereka hanya mempersiapkan diri atau mengejar saat event sudah dekat? Kenapa tidak mereka melalui proses yang ada? Karena kan artinya kan tidak ada yang instan. Nah, jadi apa itu kira-kira penyebabnya? Penyebabnya yang pertama bukan mau menjatuhkan anak-anak murid ini, mungkin mereka hanya ingin mencari nama saja. Pas waktu ingin lomba, aku ikut lomba lah gitu. Jadi aku bisa ada nilai juga nanti di ekskul. Iya. Kebanyakan orang kayak gitu Bang. Siap. Hanya untuk mencari nama lah berarti. Mencari nama. Kalau sudah menang dah, nilai dia aman gitu, dia raport gitu. Iya, dia pun kenal lah di sekolah gitu kan. Baik. Lalu setelah ada tadi kendala persiapan, lalu tadi kan ada prestasi-prestasi yang diraih baik di tingkat antar sekolah, kecamatan, bahkan untuk di kabupaten ada juara 3. Lalu apa ya tipsnya sehingga eskul futsal SMP Citra Harapan ini konsisten terus di jalur prestasi? Yang pertama, untuk supaya konsisten aja agar jadi juara terus gitu kan. Iya. Itu tergantung lagi ke anak muridnya. Anak muridnya satu, yang kedua cara gurunya ngelatih kan. Kalau dari tingkat sekolah pun tidak mendukung, pelatih kadang ada juga yang males, kurang konsisten gitu. Berarti ini pihak sekolah mendukung. Pihak sekolah pada saat ini masih mendukung. Masih. Alhamdulillah berarti. Jadi konsistennya untuk juara lebih tinggi. Siap. Jadi para pelatih yang ada itu bisa kerjasama untuk mendapatkan target tersebut. Gitu. Alhamdulillah berarti sungguh luar biasa berarti konsisten yang
terjadi. Dari pihak sekolah pun mendukung kuat itu. Lalu izin mungkin sedikit mendalam pertanyaan, ada tidak kira-kira kalimat-kalimat yang tidak enak lah yang pernah didengar dari pihak sekolah, ataupun jikalau keterpurukan, kan tidak mungkin selamanya kita terus berada di atas Coach Azmi, pasti ada kala kita di bawah. Lalu ada pernah atau tidak mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan itu? Pernah sih Kak. Pas waktu pertama kami mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten dan kami itu belum ada mendapatkan piala. Jadi pihak sekolah tuh ada sebagian guru yang terdengar ngomong, buat apa sih orang tuh latihan capek-capek belum ada dapat piala sedikit pun. Itu pas waktu pertama kami ngelakuin lomba, dan kami buat ngambil resiko untuk ke tingkat kabupaten langsung. Enggak tingkat sekolah dulu ataupun ke kecamatan, langsung ke tingkat kabupaten, dan kami tidak mendapatkan piala. Di situ pihak sekolah macam memandang kami sebelah mata lah gitu. Iya, meremehkan berarti. Remehkan. Lalu setelah keluarnya statement dari pihak sekolah, cara menyikapi lah dari Coach Azmi, menyikapi kalimat-kalimat yang keluar yang tidak enak dari pihak sekolah itu bagaimana? Untuk menyikapi kalimat itu kami tanggapi kali, jadi malah jadi motivasi buat kami untuk malah memajukan futsal di sekolah Citra Harapan itu. Nah, lalu kalau balik lagi ke Atila Zikri, dengan adanya tadi cemoh atau kalimat-kalimat tidak menyenangkan dari pihak sekolah, otomatis kan itu bisa menurunkan semangat berjuang itu dalam meraih prestasi. Bagaimana lah Zikri selaku atlet atau siswa yang mengikuti ekskul futsal menyikapi kalimat-kalimat tersebut? Itu waktu kami mendapatkan perkataan yang buruk, waktu kami diremehkan oleh pihak sekolah, sempat juga Kak drop Kak, sempat ngerasa kurang ngasih yang terbaik untuk sekolah. Tapi di sisi lain kami juga melihat Coach Azmi ini mengelatih kami ini dengan semangat Kak gitu. Jadi kami pun terpicu untuk bangkit kembali gitu, membuktikan sama sekolah kami kalau kami itu bisa gitu. Ya, baik, itu kan dari personil Zikri. Untuk kawan-kawan yang lain sama atau tidak? Atau ada yang setelah keluaran kalimat seperti itu, misal dari satu tim itu adalah kita bilang misalnya 15, apakah ada yang keluar 1, 2 gitu, atau tetap kuat kompas 15 utuh misalnya? Untuk seperti itu yang pastinya adalah Kak. Ada. Cuman saya juga selaku yang ekskul memotivasi kawan-kawan saya supaya tetap semangat gitu, membantu nama sekolah ini harum gitu Kak, berprestasi. Pastinya kalau untuk 1 orang atau 2 orang keluar itu pastinya ada, karena mungkin mereka udah nggak sanggup gitu latihan keras tapi malah dicaci atau di apa gitu lah. Oke, baik, mungkin kita bisa flashback sedikit ke belakang terhadap ekskul futsal. Ini kali ini lebih ke siswanya atau ke atletnya. Jadi selama mengikuti ekskul futsal, apa dampak positif dulu yang Zikri terima? Untuk dampak positif dari mengikuti kegiatan ini futsal. Dampak positifnya cukup banyak Kak. Itu mengajarkan kita kedisiplinan. Pastinya kan Coach Azmi juga mengajarkan kami disiplin dan mengatur waktu. Terus dampak positifnya ke badan kita juga ada banyak Kak. Membuat stamina kita lebih kuat, membuat badan kita lebih bugar, tidak mudah merasakan pegal-pegal atau sakit-sakit gitu. Terus kalau dampak negatif ada tuh juga? Kalau dampak negatif sedikit Kak. Apa itu? Rata-rata memang kita merasakan dampak positifnya Kak. Paling kalau dampak negatifnya itu ya apa ya Coach ya? Paling memang lebih banyaknya dampak positifnya Coach ya daripada negatif. Mungkin bisa dari ini persepsi pandangan saya, mungkin
mungkin waktu terbuang itu termasuk dampak negatif juga saat di pembelajaran. Apakah itu tidak mempengaruhi? Kebetulan ya bang ya, kami melakukan latihannya tuh di luar jam pelajaran. Berarti tidak berbenturan. membantu, Berbenturan. tidak hanya membuang waktu, mengganggu. hanya membuang waktu mereka pas waktu seharusnya mereka bisa belajar di rumah, malah jadi latihan untuk futsal untuk lomba. Iya. Bagus bang. Lalu pertanyaan selanjutnya, kendala yang pernah Zikri alami saat berlatih dengan Coach Asmi? Kalau kendala kita itu ada misalnya dari diri sendiri itu ya mungkin lagi cedera gitu kak, itu salah satu kendala kami. Cedera saat latihan mungkin karena kurang pemanasan gitu kan. Terus juga kendalanya di saat tidak kejelasan orang yang mengikuti eskul ini kak. Bagaimana tuh? Kadang banyak, kadang pun sedikit. Jadi ketika lagi banyak, coach juga memberikan beberapa tugas gitu kan. Namun makin lama nanti makin sedikit, jadinya pun tidak sesuai dengan target gitu. Dan itu saja sih. Oke baik. Jadi tadi sudah ada kita bilang kendala dan juga tadi sudah jelaskan sama Coach Asmi terhadap pencapaian. Lalu yang mau saya tanyakan terhadap pencapaian yang telah Zikri terima itu dalam saat penerimaan pencapaian atau prestasi tadi atau juara kita bilang itu ini izin ya mungkin sedikit mendalam itu saya ingin tahu itu hadiahnya itu untuk apa ya full atau dibagi-bagi untuk coach juga ataupun mungkin coach juga sudah ada bagian itu atau bagaimana itu? Itu kita juga tergantung hadiah dari perlombaannya juga. Biasanya kayak untuk hadiah berbentuk piala atau sertifikat itu biasanya kita serahkan kepada sekolah. Namun nanti sekolah memberikanlah hadiah untuk kita, untuk para pelatihnya juga. Dan untuk hadiah berupa uang itu kita sistemnya bagi rata. Kadang-kadang juga kita sepakati untuk membeli makanan atau apa gitu, nanti kami makan bareng-bareng. Atau juga kadang membantu sekolah untuk membeli peralatan eskul kami gitu, pelatihan. Baik. Lalu dalam mempertahankan itu kan sulit menuju prestasi ini. Inilah yang saya ingin bertanya kepada Zikri selaku yang merasakan lah sedang berada di performa terbaik dan sedang juara. Apa yang membuat Zikri itu konsisten sehingga terus berada di kejuaraan terus? Nah, atau bisa kita bilang terus meraih prestasi lah. Apa yang membuat Zikri sebagai atlet atau siswa yang mengikuti eskul futsal terus juara? Untuk menurut saya pribadi itu saya ketika sudah mendapatkan juara dalam suatu bidang lomba itu saya merasa bangga sehingga diri saya ini makin bersemangat untuk mengikuti kejuaraan lainnya. Itu menurut saya pribadi. Mungkin sedikit saran atau tipsnya buat rekan-rekan atau kawan-kawannya yang mungkin belum berkesempatan untuk meraih prestasi, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Untuk kawan-kawan yang mungkin belum bisa mendapatkan prestasi, kuncinya itu adalah konsisten. Kalau kita juga sudah sering mendapatkan juara, sudah sering mendapatkan penghargaan, namun nggak bisa menjaga konsisten, itu sama saja kan. Lebih baik kita konsisten berlatih tapi tidak juara daripada sering juara tapi tidak konsisten gitu kan. Karena dalam ekstrakurikuler ini kita juga perlu keseriusan gitu, perlu keseriusan untuk meraih prestasi gitu kan. Jadi bagi kawan-kawan yang di luar sana belum mendapatkan prestasi, tetaplah bersemangat untuk berlatih gitu. Pasti Allah memberikan jalan yang terbaik. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan mendapatkan. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin
sebelum kita akhiri, mungkin tadi ada yang saya terlewatkan pula. Jadi sepengetahuan saya, izin kalau coach kalau salah bisa diralat. Tidak berbeda dengan di sepak bola, ada masing-masing posisi yang dikuasai. Jadi izin pada kesempatan ini, Zikri kalau di futsal itu menempatkan posisi di bagian mana atau di apa di futsal itu namanya? Kalau saya kadang di pivot atau hardcore lah. Pivot itu apa? Pivot itu kayak di bagian depan. Kadang saya bagian menyerang gitu. Cuman Kayak kadang, penyerang dah. ya kadang di suatu posisi juga kadang saya di bagian bertahan. Tadi yang kedua tadi Hardcore hardcore itu apa? itu ya bagian belakang nggak? Belakang. Kayak Tergantung back begitu enggak? Kayak back. kayak back gitu Kayak di back. bagian sepak bola. Tergantung dari coach Azmi juga. Mungkin satu pertanyaan lagi Coach Azmi, mungkin nggak bisa jawab beriringan juga dengan Zikri nanti. Di pelatihan itu kan yang namanya olahraga pasti ada yang uji coba, tryout gitu. Nah jadi untuk Coach Azmi bagaimana caranya agar dalam tryout atau uji coba tersebut siswa atau murid yang dilatih itu tidak merasa takut sebelum bertanding. Kan kebanyakan orang kan sebelum tanding atau uji coba takut gitu, padahal kan dengan diuji coba kan untuk ingin tahu kita kelemahan yang kita ada di tim, jadi untuk evaluasi ke depannya. Kira-kira bagaimana tuh Coach Azmi? Untuk itu sendiri saya semangati para adik-adik ini untuk semakin lebih giat gitu. Ketika kami ingin uji coba, kan tuh sebelumnya kan ada briefing terlebih dahulu. Yang sebelum kami melakukan itu, saya menyemangati mereka terlebih dahulu untuk lebih semangat di saat lapangan untuk menghadapi lawan-lawannya, untuk melakukan uji coba tersebut lah kepada sekolah lain gitu. Untuk saat ini dalam tahun 2025 ini ada nggak uji coba? Tahun 2025 kami kemarin sudah melakukan uji coba terhadap SMP 3 Percetuan. Kebetulan tetangga juga gitu sama SMP Citra Harapan. Jadi kami melakukan uji coba itu di lapangan futsal Citra Harapan. Baik. Lalu untuk Zikri sendiri selaku atlet atau siswa SMP Citra Harapan, dalam uji coba atau pertandingan yang tidak resmi lah kalau kita bilang, itu bagaimana Zikri menyikapinya? Apakah kita saat uji coba harus serius atau hanya sekedar fun-fun saja? Karena ini pandangan saya, takutnya kan dalam uji coba kan terjadi ya sesuatu tidak diinginkan coach. Takutnya lah sudah mau dekat pertandingan kita uji coba, kita hampir serius, tahu-tahunya kita cedera. Itu bagaimana Zikri menyikapinya? Kalau untuk permasalahan seperti itu, yang pastinya yang paling penting itu adalah motivasi dari coach. Coach ini berperan penting bagi timnya sendiri. Semangat dari coach itu sangat mengalir sama bagi kami lah gitu selaku atlet gitu kan. Jadi kalau untuk kami saat melakukan uji coba itu, kami tidak pernah memandang remeh lawan kami kan. Dan kami juga tidak meragukan dengan kemampuan kami gitu. Jadi juga kami setiap bertanding itu kami melihat bagaimana kemampuan lawan kami gitu. Tergantung lawannya juga. Jadi kalau ketika bagi kami bukannya maksud menjatuhkan, tapi kalau misalnya lawan kami ini ibaratnya cuma segini kemampuannya, itu kami biasa-biasa saja kak, tidak langsung melawan cuman kayak gini langsung kami hajar, kami apa itu enggak kak. Nah tapi ketika mendapatkan lawan yang cukup serius, kami juga serius gitu kak. Nah, kami tidak menganggap remeh, dan intinya kami juga tidak meragukan kemampuan diri kami sendiri. Ini itu aja sih. Ya mungkin baik, mungkin itu aja untuk bincang-bincang kita ya Coach Azmi dan Zikri. Mengingat pun sudah
malam kali kan. Iya. Nah, saya pun juga harus pulang lagi. Hmm. Mungkin dalam penyambutan saya mungkin ada salah kata atau tingkah laku, mungkin bisa dimaafkan oleh Zikri dan Coach Asmi. Dan terima kasih juga telah luangkan waktunya, walaupun setelah terawih tadi kan langsung ditelepon. Tadi pun saya agak dandap juga tadi, karena nggak mungkin saya paksakan kawan-kawan saya yang ada di Medan coach untuk datang coach, karena kan jauh. Iya. Di Medan ada yang di Sunggal, artinya jauh lah kami kalau ingin datang semua. Jadi dengan ini saya lah perwakilan coach. Mungkin segitu saja yang dapat kita diskusikan atau bincangkan kepada kawan-kawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sama-sama kita ketahui dan kita lihat bahwasannya pada kesempatan ini saya dan kawan-kawan ingin menjelaskan bahwasannya pada kesempatan wawancara pelatih futsal dan player futsal bahwasannya tidak semua kami hadir dikarenakan jauhnya jarak antara tempat lokasi wawancara dan rumah kami masing-masing. Dan pada saat itu kawan-kawan, izin saya menjelaskan bahwasannya pelatih futsal tersebut meminta waktu dadakan lebih dan kurang pukul 9.30 malam. Jadi karena jauhnya rumah, jadi saya mewakili kawan-kawan dari STK Minaguna inginlah mewawancarai pelatih futsal yang bernama Coach Asmi dan player tersebut yang bernama Zikri. Oke, baik. Sekianlah dari wawancara kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.